sistem ini bukanlah sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hukum yang menjadi dasar sistem dan hukum ini adalah yang dibuat oleh manusia, oleh hawa nafsu manusia. Tentunya ini sangat bertentangan dengan Islam. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, sekaitan dengan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim 6 tahun untuk si Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, tetapi untuk video kali ini sahabat-sahabat, itu ada orang yang saya tidak tahu ya, ustaz kah atau apa, tetapi jenggotnya itu ya belum diurus, tetapi dia sudah berkomentar sekaitan dengan bahwa sistem di Indonesia itu sistem yang kacau, yang tidak sesuai dengan Islam, begitu menurutnya. Nah, kalau misalnya dia hidup di Indonesia, makan di Indonesia, tetapi dia tetap bertahan di Indonesia, itu apa namanya? Itu namanya adalah menjilat. Seharusnya Anda tinggalkan Indonesia. Kan begitu. Kalau Anda konsisten dengan ajaran Islam. Karena salah satu ajaran Islam adalah kita diajarkan untuk konsisten, menghormati pemimpin. Nah, itu. Jadi, kalau Anda merasa diri Anda Islam, tinggalkan Indonesia karena Anda tidak sesuai dengan sistem yang diberlakukan di Indonesia. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat videonya. Kita ketahui beberapa waktu kemarin ya, yang menetapkan Gus Nur 6 tahun, divonis 6 tahun penjara. Ini tentu ya sangat zalim ya. Setelah kita melihat pembuktian dalam persidangan yang memang hakikatnya ini nampaknya dagelan ya, tidak membuktikan apa-apa, hingga kemudian menjatuhkan vonis kepada Gus Nur 6 tahun penjara tersebut. Kemudian yang kedua yang juga ingin saya sampaikan bahwa ini sekali lagi di antara bukti nyata untuk mengungkap ya kebobrokan daripada sistem ya, sistem sekuler demokrasi. Dari aspek hukum ya tentunya tidak bisa menjadi solusi bagi umat, tidak bisa menjadi harapan mewujudkan keadilan. Maka berhentilah masyarakat dari berharap ya terhadap sistem rusak ini. Dan kalau kita berbicara tentu lebih jauh lagi bahwa sistem ini bukanlah sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hukum yang menjadi dasar sistem dan hukum ini adalah yang dibuat oleh manusia, oleh hawa nafsu manusia. Tentunya ini sangat bertentangan dengan Islam. Ya, wajar kemudian tidak didapati keadilan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antahkum bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Padahal Allah jelas-jelas memerintahkan kita untuk memberikan amanah ya kepada yang berhak. Artinya kalau memang itu adalah dalam rangka memutuskan hukum, maka kita harus tahu ya ada hak, memberikan hak kepada yang berhak. Misalnya kasus Gus Nur yang ditetapkan 6 tahun, vonis 6 tahun penjara, ya itu tentu tidak berhak untuk divonis seperti itu. Ini sama aja memberikan kepada sesuatu yang bukan haknya. Dan juga si hakim yang memvonis 6 tahun itu juga tentu dia tidak berhak untuk menetapkan hukum seperti itu. Nah, ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita untuk menghukumi dengan adil, dengan Islam tentunya. Karena tidak ada keadilan ya kecuali dengan keadilan Islam. Di sini nyata bahwa ya sistem dan hukum yang dipakai saat ini
itu tidak bisa memberikan keadilan dan tidak bisa menjadi harapan bagi masyarakat, ya, untuk mewujudkan keadilan, untuk mendapatkan keadilan dengan sistem yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, ya, sebelum yang poin ketiga, kami juga ingin mengingatkan, ya, untuk berhati-hati para hakim, ya, para penguasa dengan kasus ini. Ini bukan persoalan sederhana. Takutlah Anda semua akan hisab Allah Subhanahu wa taala. Bahwa balasan Allah itu nyata, gitu kan. Bahwa balasan Allah itu nyata. Ancaman Allah Subhanahu wa taala itu nyata. Neraka itu nyata. Maka hanya orang-orang yang bertakwa yang takut akan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, ya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, makanya jika Anda masih memiliki ketakwaan di bulan yang insya Allah ini akan mendidik orang-orang Islam menjadi bertakwa, maka masih punya kesempatan bagi Anda semua, ya, untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, menganulir hukum ini. Masih punya kesempatan. Karena ketika kesempatan tidak diberikan oleh Allah, maka penyesalan, khosal, ya. Tidak ada penyesalan yang lebih berat, ya, ketika kecuali, ya, ketika sudah mengetahui bahwa ini salah lantas tidak memperbaiki diri. Tentu itu adalah sebuah penyesalan. Pemirsa barometer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kutipkan, ya, satu ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, wahai orang-orang beriman, jangan mengkhianati, ya, Allah dan Rasulnya. Jika demikian, ya, maka kalau kita mengkhianati Allah dan Rasulnya, maka pada dasarnya kita itu sedang mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita. Ya, amanah menjalankan Islam salah satunya, ya, menghukumi orang secara adil. Sementara kita tahu, nah ini larangan Allah Subhanahu wa taala ini tentu dalam bentuk yang tegas karena banyak sekali indikator-indikator yang menjelaskan bahwa kalau kita tidak bisa amanah, ya, tidak bisa amanah dalam konteks menjalankan Islam termasuk menghukumi dengan hukum Islam, ya, maka balasan atas perbuatan itu sangat berat sekali. Kita bisa dilabelin dengan kafir, bisa dilabelin dengan munafikun, bisa dilabelin dengan zalim, ya, fasik dan seterusnya. Dan ini tentu kita tidak pengen, ya, mendapatkan implikasi, konsekuensi daripada perbuatan itu. Pemirsa barometer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang juga kami ingin sampaikan, ya, kita ingin berbalasungkawa, ya, kepada, ya, para korban-korban akibat dari kezaliman penguasa, bahwa insya Allah Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan tempat terbaik, sedang memberikan derajat tertinggi, ya, kepada jenengan semuanya, ya, para kiai, para ulama, para habaib yang mungkin sedang dipersekusi, dikriminalisasi karena hanya persoalan berkata benar, ya, di hadapan para penguasa zalim. Tentunya ini adalah kebaikan karena memang itu adalah hal yang pasti, bahwa tidak semua pasti akan diuji, tapi bahwa ujian itu akan ditimpakan itu bagi para pejuang, itu pasti adalah sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah." Jadi Allah akan menguji orang-orang beriman itu, ya, ada ujian yang baik. Nah, insya Allah ini adalah ujian yang baik dalam rangka untuk menaikkan derajat, ya, para ulama, para orang-orang yang kena ujian-ujian tersebut, termasuk
Gus Nur, ya. Semoga beliau diberikan keteguhan, keistiqomahan, kesabaran, dan Allah insya Allah akan membuktikan ya kebenaran, dan insya Allah nama mereka akan terpampang, akan diingat oleh semua orang sebagai orang-orang yang punya saham di negeri ini dalam kebaikan, dalam dakwah, dan dalam tegaknya syariah insya Allah. Nah, kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat silahkan komentar. Karena ini manusia yang aneh dan ajaib, yang tidak layak tinggal dan hidup di Indonesia. Karena kerjanya hanya ingin merongrong yang namanya kebinekaan. Dari niatnya saja mencaci maki sistem, maka itu artinya dia punya niat untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita berharap, terakhir kita berharap dari pemerintah ya, agar orang-orang yang semacam ini itu harus cepat dihentikan mulutnya, agar tidak berkor-kor seperti ini. Karena dia sudah tidak senang dengan sistem yang kita anut, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian kita berharap dari pemerintah agar segera membuat sebuah regulasi aturan yang melarang orang berbicara seperti ini. Karena ini betul-betul mengganggu yang namanya kebinekaan kita, mengganggu yang namanya keberagaman kita. Mungkin nenek moyangnya itu memang dia bukan pejuang, sahabat-sahabat. Nenek moyangnya mungkin dia penjilat. Disinilah mungkin kebodohannya penjajah. Kenapa bukan nenek moyangnya saja yang mati agar orang ini tidak hidup? Iya, daripada dia hanya mengganggu sistem ketatanegaraan kita yang kita finalkan, yang kita sudah selesaikan, yang kita sudah penuh dengan perjuangan untuk melahirkan yang namanya Pancasila ini. Dan ini yang membuat kita juga naik darah untuk mendengar ceramah-ceramah yang seperti ini, sahabat-sahabat. Nah, kita berharap, sekali lagi berharap kepada pemerintah untuk segera membuat sebuah aturan yang betul-betul tidak ada celah untuk mereka hidup di Indonesia. Orang-orang yang punya paham radikal untuk mengubah dasar negara kita. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.